Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Novianto Wibowo. Saya dosen bagian Farmasetika dan Teknologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Waidesin. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah Farmasi Fisika 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk semester 2. Dengan kompetensi mahasiswa dapat menerapkan teori dan dasar farmasi fisika sebagai pertimbangan pengembangan sediaan obat dan desain formulasi. Untuk deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini kita akan mempelajari terkait fenomena antarmuka, koefisien penyebaran, absorpsi pada antarmuka, dispersi koloid dan sifat-sifatnya, rheologi, dispersi kasar, mikromeritik, higroskopisitas, difusi, dan disolusi. Pada akhir pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prinsip rheologi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teori dan konsep viskositas suatu sediaan farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teori konsep dispersi koloid dan sifat-sifatnya. Sedangkan yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teori dan konsep mikromeritik. Berikutnya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teori higroskopisitas. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teori koefisien penyebaran. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prinsip dan teori fenomena antarmuka dan tegangan permukaan. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teori difusi senyawa kimia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teori dan konsep disolusi sediaan paten. Mata kuliah ini akan diampu oleh dua dosen secara tim teaching, dan saya akan mendapatkan materi pada ujian akhir. Untuk timeline-nya, yang pertama, minggu pertama akan ada materi higroskopisitas, kemudian minggu kedua fenomena antarmuka untuk tegangan permukaan, minggu ketiga fenomena antarmuka untuk absorpsi antarmuka, kemudian ada materi difusi, disolusi, kemudian penyampaian tugas. Sistem perkuliahan akan dilakukan tatap muka dengan 7 kali pertemuan. Mahasiswa minimum perkuliahan tatap muka adalah 75%. Semua izin tidak mengikuti perkuliahan itu wajib dilakukan melalui surat tertulis. Kemudian mahasiswa yang hadir kurang dari 50% tanpa alasan itu tidak akan mengikuti UAS. Untuk sistem penilaian, karena ini merupakan tim teaching, jadi 50% adalah nilai UTS dan 50% adalah nilai UAS. Untuk nilai UAS, itu terdiri dari nilai tugas sekitar 30%, kemudian ada nilai kuis 30%, dan nilai ujian sendiri adalah 40%. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak untuk video pembelajaran mata kuliah Farmasi Fisika 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi ya untuk mata kuliah Farmasi Fisika. Sebelum kita mulai untuk mata kuliah hari ini, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa bersama. Oke, selesai. Ya, sebelumnya saya akan melakukan presentasi dulu untuk teman-teman semua. Arisna Ayu Ilyas, oke. Deva Putra, ya. Berikutnya Fitrotul, oke. Ya, hari ini kita akan mulai untuk materi baru, yaitu absorpsi pada antarmuka cairan. Kemarin kita sudah membahas terkait tegangan permukaan, maka selanjutnya absorpsi pada antarmuka cairan ini sangat berhubungan dengan penurunan tegangan permukaan. Kalau kita membahas terkait absorpsi ini, berarti kita membahas terkait surfaktan. Jadi surfaktan, ya, surfaktan ialah molekul yang bisa untuk menurunkan tegangan permukaan, di mana molekul-molekul dan ion-ion tertentu ini bisa terdispersi dalam cairan, akan bergerak dengan sendirinya ke arah antarmuka masing-masing fase. Nah, hal ini disebut sebagai adsorpsi. Surfaktan sendiri adalah salah satu bahan penolong atau bahan tambahan untuk
membuat suatu emulsi. Jadi mungkin kita sudah pelajari ya terkait emulsi bahwa air sama minyak itu tidak bisa saling bersatu. Nah, maka kita butuh ini yang namanya surfaktan untuk bisa menstabilkan zat atau bahan aktif yang terlarut dalam air atau minyak yang diemulsikan. Kalau kita membahas terkait surfaktan, jadi surfaktan ini memiliki dua bagian penting, yaitu bagian hidrofilik pada area kepalanya dan bagian lipofilik yang berada di area ekornya. Nah, kalau berada di dalam suatu campuran air dan minyak di sini ya, maka bagian hidrofilik ini akan cenderung masuk ke fase air. Sedangkan untuk bagian lipofilik atau bagian ekornya, nanti dia akan cenderung masuk ke fase minyak. Berikutnya kita akan klasifikasi dari surfaktan. Nah, surfaktan ini ada banyak macamnya. Jadi yang pertama itu ada surfaktan non-ionik. Contohnya di sini ada bahan yang bernama turin ataupun span. Kemudian ada surfaktan kationik, yaitu benzalkonium klorida. Kemudian ada juga surfaktan yang bersifat anionik. Ini ada sodium lauryl sulfat atau SLS yang biasa kita temui di sabun seperti itu, ya, yang biasanya menyebabkan deterjen ataupun sabun itu berbuih. Yang terakhir ini ada surfaktan afoter yang contohnya adalah resitin. Jadi untuk tiga kategori surfaktan ini merupakan kategori ionik, jadi ada yang bermuatan positif, negatif, ataupun memiliki dua muatan. Jadi dia bisa bersifat sebagai muatan positif ataupun muatan negatif. Sedangkan kalau yang ionik ini, non-ionik, ini merupakan surfaktan yang tidak memiliki muatan. Nah, surfaktan-surfaktan ini bisa kita kombinasikan satu sama lain ataupun berbentuk tunggal sebagai zat untuk mengemulsikan suatu emulsi. Ya, membahas terkait surfaktan, kita akan mempelajari penggolongan sistem HLB atau hidrofilik lipofilik balance. Jadi nilai HLB ini merupakan angka yang menunjukkan ukuran kesetimbangan ya, dari hidrus hidrofilik dan hidrus lipofilik dari suatu surfaktan yang merupakan sistem dua fase yang nanti akan diemulsikan. Nah, untuk HLB ini metode untuk menentukan HLB itu suatu bahan dengan menggunakan berbagai bahan pengemulsi, contohnya tadi surfaktan tadi. Jadi terkadang kita tidak menggunakan surfaktan itu dalam tunggal, tetapi kita kombinasikan. Nah, ketika kita mengkombinasi suatu surfaktan, maka kita dapat menghitung suatu HLB ini. Ya, nah HLB ini akan diklasifikasikan. Ya, klasifikasi HLB menurut Griffin itu ada berbagai tipe. Jadi angka HLB ini akan menunjukkan fungsi dari surfaktan. Jadi contohnya di sini HLB 1 sampai 3 itu menjadi anti foaming agent. Jadi kalau kita membuat suatu sediaan, kemudian sediaannya itu berbusa, gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan suatu surfaktan dengan HLB 1 sampai 3 untuk menghindari foaming tersebut. Nah, di sini ada klasifikasi yang lain. Contohnya kalau kita mau menggunakan surfaktan untuk membuat emulsi water in oil. Water in oil apa? Air dalam minyak ya. Nah, itu nilai HLB-nya sekitar 3 sampai dengan 8. Nah, surfaktan juga bisa digunakan sebagai agen pembasah atau wetting agent. Nah, untuk wetting agent kita akan menggunakan nilai HLB 7 sampai dengan 9. Nah, ketika kita akan menggunakan emulsi untuk membuat emulsi oil in water atau minyak dalam air, maka kita menggunakan HLB angka 8 sampai dengan 16. Nah, ini mungkin yang sering kita gunakan ini deterjen. Nah, kita bisa menggunakan surfaktan itu, ya, contohnya tadi SLS, ya, sodium lauryl sulfat sebagai deterjen. Itu memiliki nilai HLB 13 sampai dengan 16. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kelarutan, kita bisa menggunakan HLB 16 sampai dengan 18. Untuk menentukan HLB campuran dari suatu surfaktan,
kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi contohnya di sini ada dua surfaktan yang akan kita gunakan. Kita bisa menghitung HLB teoritis dari surfaktan A, kemudian kita kalikan dengan bobot dari surfaktan A, kemudian ditambah dengan HLB teoritis dari surfaktan B yang dikalikan dengan bobot dari surfaktan B. Nah, hasilnya nanti kita bisa memperoleh HLB butuh dan bobot total dari surfaktan yang akan kita gunakan. Untuk contohnya, kita bisa melihat pada soal berikut. Jadi, skenario ini adalah apoteker bagian R&D di industri kosmetik akan mengembangkan sediaan lotion tampil surya. Di sini surfaktan yang digunakan adalah kombinasi PIN 80 dengan HLB 15 dan SPAN 80 dengan HLB 4,3. Kemudian ada PIG 400 dengan HLB 12. Total surfaktan yang akan digunakan adalah 20 gram. Dari 100 gram sediaan dengan bobot masing-masing surfaktan adalah Twin 80 12 gram, kemudian SPAN 80 5 gram, dan PEG 400 3 gram. Nah, dari skenario ini maka bisa dicari berapakah HLB total surfaktan tersebut. Cara penyelesaiannya, jadi kita tinggal memasukkan saja angka-angka tadi ke dalam persamaan berikut. Jadi ini A-nya ini adalah Twin, kemudian untuk B adalah SPAN, dan C-nya adalah PEG. Kemudian kita masukkan HLB dari Twin 15, kemudian gram dari Twin 12 gram, kemudian HLB dari SPAN 4,3, bobotnya 5 gram. Kita masukkan HLB dari PEG 400 tadi 12 dan bobotnya adalah 3. Sehingga hasilnya HLB butuh ini yang kita cari dan bobot dari total surfaktan yang kita gunakan ini adalah 20 gram. Kemudian kita masukkan, ingat ya untuk perkalian ini dihitung dulu. Jadi hasilnya 180 ditambah 21,5 ditambah 36 sama dengan 20 dikali dengan HLB butuh. HLB butuh ini akan kita cari. Hasilnya 237,5 sama dengan 20 dari HLB butuh, ya. Kemudian HLB totalnya itu 237,5 dibagi dengan 20. Sehingga kita memperoleh HLB butuhnya adalah 11,87. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita akan mulai menghitung. Ya, kita coba untuk menghitung dengan soal berikut. Silakan dikerjakan dulu. Nanti akan ada satu sukarelawan untuk mengerjakan di depan. Seperti itu ya. Baik, berikutnya terkait aplikasi tegangan antarmuka ya. Jadi tadi kita sudah membahas terkait surfaktan yang bisa menurunkan tegangan permukaan dan aplikasinya adalah pembuatan suatu segi informasi ya. Jadi ada emulsi, kemudian ada PIN, ada lotion. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira bagaimana sih aplikasi surfaktan dan tegangan permukaan ini untuk kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang tahu? Iya, coba siapa mas namanya? Saya namanya Muhammad Subhan Abdul. Oke, bagaimana? Aplikasi ini surfaktan di kehidupan sehari-hari bisa dilihat ketika kita cuci tangan saat menggunakan sabun, Pak. Oke, selain itu ada lagi aplikasinya? Iya, Mbak, silakan. Bisa digunakan untuk mencuci baju juga, Pak, seperti deterjen. Oke, ya. Untuk aplikasi tegangan permukaan, memang ada banyak sekali aplikasinya, begitu ya. Jadi tadi sebagai agen untuk cuci tangan, jadi kita bisa menggunakan sabun sehingga sabun itu bisa berfungsi sebagai antibakteri. Nah, ini sesuai dengan aplikasinya bahwa pada konsentrasi rendah surfaktan ini bisa menurunkan dinding sel ataupun membran sel pada bakteri.
Kemudian surfaktan itu juga bisa berfungsi sebagai deterjen, di mana kotoran-kotoran yang menempel pada baju, kemudian pada piring ataupun minyak-minyak yang menempel itu bisa terangkat dengan adanya surfaktan, dengan mekanisme tentunya menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan pembasahan. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Jadi kata-kata hari ini adalah kesuksesan seseorang itu berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Sekian untuk kuliah hari ini, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Farmasi Fisika 2 pada program studi S1 Farmasi Universitas Wahid Hasim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.